yang pagi hari ini bergabung dengan kawan-kawan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk sharing, berdiskusi, menyampaikan informasi terkait dengan ASN Goes to Komcat. Ini tema-tema yang sangat-sangat menarik yang saat ini mungkin kawan-kawan sering menjumpai di beberapa media mengenai Komcat, terus apa yang harus kita lakukan. Jadi pagi hari ini untuk memenuhi undangan dari kawan-kawan kepada lembaga administrasi negara terkait dengan Komcat, bagaimana ASN Goes to Komando Cadangan dari semangat pelayanan prima menuju jiwa bela negara. Biasanya pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih harus Komcat gitu. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa harus Komcat, tapi yang pertama saya akan mengembalikan kepada sebenarnya tugas dari ASN itu seperti apa dalam dunia yang saat ini selalu berubah dan teknologi, tantangan dan tuntutannya juga semakin berubah gitu. Jadi dasar tugas dari ASN adalah wajib dan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang sifatnya adalah ramah, cepat, dan profesional. Dasar utamanya ke sana. Kemudian tugas-tugas ASN ini berada di dalam lingkungan yang tidak imun, berada di dalam sebuah lingkungan yang selalu berubah. Perubahan dunia membawa konsekuensi munculnya berbagai ancaman baru terhadap negara kita. Jadi perubahan dunia membawa implikasi terhadap perubahan ancaman di Indonesia. Ancaman-ancaman yang modern saat ini sering sekali kita jumpai gitu. Yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi, munculnya ancaman yang misalnya bentuknya adalah disinformasi. Informasinya banyak sekali muncul, banyak sekali data-data, banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya basisnya adalah teknologi, over informasi, over data yang sering sekali kita tidak tahu mana ini data yang benar gitu. Jadi ancaman modern yang pertama biasanya terkait dengan teknologi, disinformasi, serangan cyber, manipulasi opini publik, bot dan lain-lain kita jumpai, gangguan rantai pasok beberapa sumber yang kita butuhkan, bencana ekologis, instabilitas layanan dasar. Jadi muncul perubahan tadi tidak selalu membawa hal yang baik, tapi juga membuka ruang untuk munculnya ancaman-ancaman yang sifatnya modern sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika kita kembali kepada tugas dari setiap ASN untuk memberikan pelayanan tadi, pelayanan dituntut ramah, cepat, dan profesional. Ternyata muncul juga ancaman gitu. Sehingga kita tidak hanya berhenti memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, tapi tuntutan baru untuk dasar tugas ASN adalah mampu melayani sekaligus membela. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan, tapi juga harus menjaga, membela semua masyarakat Indonesia. Mengapa ini harus dilakukan? Kalau tadi kan kenapa ini muncul yang baru? Karena apa? Karena ada ancaman-ancaman yang baru. Sehingga ketika ancaman muncul, tugas dari seorang ASN tidak hanya memberikan pelayanan, tapi juga harus melakukan pembelaan. Mengapa ini harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa kita tidak hanya melayani tetapi juga harus membela? Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan adalah garis depan pertahanan non-militer, Bapak Ibu. Ketika terjadi krisis, ketika terjadi bencana misalnya, gangguan apapun yang muncul sebagai bagian dari ancaman-ancaman tadi, yang berhadapan pertama kali dengan masyarakat adalah ASN, Bapak Ibu. ASN adalah lini pertama ketahanan sosial. Jadi pelayanan adalah garis depan pertahanan non-militer, apapun ancamannya, Bapak Ibu, ASN adalah garda depan ketika kita berbicara mengenai ketahanan
nasional. Pelayanan adalah garis depan. Ketika pelayanan tadi dituntut juga membela Bapak Ibu, kembali lagi, ASN adalah garis depan pertahanan non-militer ketika berbicara mengenai ketahanan sosial. Yang kedua, ancaman modern membutuhkan pertahanan sipil yang beretika, cepat, dan cerdas. Kita juga membutuhkan tentara yang kuat dan tangguh. Tapi, seperti pembicara yang pertama tadi sebutkan bahwa tidak bisa kawan-kawan bekerja sendirian, membutuhkan juga pertahanan sipil. Sehingga pertahanan sipilnya juga harus beretika, cerdas, dan cepat. Ancaman-ancaman modern tidak hanya membutuhkan tentara yang kuat dan cerdas, tapi juga membutuhkan pertahanan sipil. Yang ketiga, negara membutuhkan birokrasi yang tangguh. Perubahan membawa implikasi terhadap tuntutan-tuntutan yang berubah dan ancaman-ancaman baru muncul, sehingga birokrasinya juga harus tangguh dan selalu tumbuh, belajar semakin lebih kompeten. Yang keempat, bela negara adalah bukti kesiapsiagaan dan integritas. Bapak Ibu, sebagai seorang ASN, bela negara menjadi darah kita juga, gitu. Sehingga supaya kita bisa berpartisipasi aktif ketika dibutuhkan sebuah kesiapsiagaan untuk menunjukkan integritas kita, cinta kita kepada negara ini. Kemudian yang kelima, pelayanan tanpa pertahanan itu rapuh, pertahanan tanpa pelayanan itu mungkin artinya tidak sempurna, Bapak Ibu, tidak holistik. Pelayanan tanpa pertahanan itu rapuh. Kenapa? Ketika kita melakukan hanya fungsi misalnya administratif melayani tanpa kita menjamin ketahanan dari pelayanan yang kita lakukan, mungkin ada banyak sekali hal-hal yang terlupa yang tidak kita lakukan untuk membela ketahanan negara kita. Jadi, mengapa kita tidak hanya melayani tapi juga membela? Karena tadi ASN adalah garda depan ketahanan sipil dalam situasi-situasi yang sifatnya kritis. Ancaman-ancaman yang baru membutuhkan ASN-ASN yang memiliki kompetensi yang tepat ketika dibutuhkan, termasuk menangani ancaman-ancaman baru yang muncul. Jadi sekali lagi, sebagai seorang ASN, kita tidak berhenti ketika kita berbicara memberikan kontribusi terbaik ketika memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga bagaimana kita membela kepentingan negara kita di situasi apapun yang terjadi dan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa harus Komcat? Kenapa ASN juga menjadi bagian dari Komando Cadangan?